Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa Ibu sekalian? Jumpa lagi dengan Ibu pertemuan kedua di mata kuliah analisis real. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang himpunan bilangan dan logika pembuktian. Mungkin sebelumnya kalian sudah mempelajari materi ini pada semester yang lalu. Namun pada pertemuan ini Ibu akan ingatkan kembali karena nanti dalam pembelajaran analisis real kita akan banyak mempelajari tentang bagaimana membuktikan teorema. Baik, kita mulai dengan bilangan atau angka. Ibu mau tanya, kalau kalian ditanya nomor HP-nya berapa? Kalian akan menjawab 0852 atau 0852. Yang mana yang benar? Ada yang bisa jawab? Ya, yang benar adalah 0852. Kenapa seperti itu? Karena 0 itu adalah angka. Angka itu bisa jadi anggota dari satu himpunan. Sedangkan bilangan itu merupakan himpunan karena nanti ada himpunan kosong. Makanya kalau dibilang 0852 itu kurang tepat. Yang tepat adalah 0852. Karena himpunan merupakan kumpulan objek-objek yang terdefinisi. Ya, contohnya himpunan kosong, tidak ada anggota himpunannya. Nah, lain dengan himpunan 0, artinya himpunan tersebut ada anggotanya 0. Oke, berarti kalian sudah tahu ya bahwa definisi dari himpunan adalah kumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan jelas. Nah, sekarang kalau Ibu bilang himpunan anak kelas 7 SMP 1. Jelas anggotanya siapa? Ya, tentu anggotanya adalah siswa kelas 7 di SMP 1. Jelas didefinisikan. Nah, kalau Ibu bilang himpunan orang cantik. Ada yang bilang himpunan orang cantik itu bukan himpunan karena definisi cantik menurut Ibu atau definisi cantik menurut kalian itu adalah persepsi yang berbeda. Tapi kalau Ibu bilang himpunan orang cantik menurut Ibu, jelas karena definisinya adalah menurut Ibu saja. Oke, sudah paham ya? Nah, lalu sekarang mari kita lihat siapa anggota dari bilangan real. Bilangan itu terdiri dari bilangan kompleks. Bilangan kompleks dibagi atas bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, bilangan real itu sendiri terdiri dari bilangan irasional dan bilangan rasional. Nah, bilangan bulat masuk di mana? Bilangan bulat masuk ke dalam bilangan rasional, sedangkan bilangan pecahan juga bilangan rasional. Lalu siapa yang bilangan irasional? Bilangan irasional itu adalah bilangan yang penyebutnya berbentuk akar. Nah, bilangan bulat sendiri terdiri dari bilangan negatif dan bilangan cacah. Kenapa seperti itu? Karena dalam bilangan cacah sendiri ada bilangan 0 dan bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Oleh sebab itu, bilangan asli sendiri terdiri dari bilangan genap dan bilangan ganjil. Oke, kita lihat contoh. Istilah dalam notasi umum. Bilangan asli atau natural numbers. Lambangnya itu adalah N. Anggotanya 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat itu biasanya disebut dengan integers. Lambangnya adalah Z. Dia bilangan bulat itu termasuk bulat negatif, bulat positif, dan 0 sendiri. Sedangkan bilangan rasional, lambangnya itu adalah Q, yaitu bilangan yang berbentuk M per N, di mana M dan N anggota bilangan bulat, dan N tidak sama dengan 0. Kenapa kalau N-nya sama dengan 0? Kalau N-nya sama dengan 0, maka akan tidak terdefinisi. Artinya dia tidak lagi dalam anggota bilangan rasional. Sedangkan bilangan real, lambangnya R, itu adalah bilangan yang anggotanya terdapat sepanjang garis bilangan. Ini ada contoh garis bilangan. Ini ada bilangan 0, ini ada bilangan negatif,
dan ada bilangan positif. Pertanyaan Ibu, ada berapa banyak bilangan yang terdapat pada garis bilangan ini? Ada yang tahu? Kalau kalian menjawab 13, artinya belum tepat. Karena ada sebanyak tak terhingga bilangan real yang ada di garis bilangan ini. Jangankan sepanjang garis bilangan ini. Jumlah bilangan antara 0 dan 1 saja bisa jadi tak terhingga. Kenapa demikian? Karena bilangan real itu sendiri masuk bilangan pecahan, masuk bilangan desimal, masuk bilangan persentil, dan seterusnya. Ambil contoh, antara 0 dan 1 ada 0,1, 0,2, 0,3, dan seterusnya sampai 0,9. Berarti Bu hanya 10 bilangan? Tidak, masih ada 0,99. 100 bilangan masih lebih, masih ada 0,999. 1 juta bilangan juga masih lebih. Kenapa? Masih ada 0,9999999. Selama dia belum sampai 1, dia masih dalam garis bilangan tersebut. Paham ya? Nah, kita masuk ke himpunan. Jika diberikan notasi seperti ini, X ada tanda U terbalik, ada B, ada kayak huruf E, dan seterusnya. Ini maksudnya apa? Kalau notasi yang seperti huruf E ini disebut elemen atau anggota. Jadi, X ini adalah anggota dari A. Sedangkan yang huruf U terbalik ini disebut dengan intersection atau irisan. Jadi, cara membaca kalimat ini adalah A iris B sama dengan X sedemikian hingga X anggota A dan X anggota B. Lalu, maksudnya apa? Kalimat di atas ini mengandung makna bahwa kalau kita ambil satu bilangan yaitu X, X itu berada di A dan X itu berada di B. Artinya intersection. Kalau ada dua lingkaran diagram Venn, maka intersection itu berada di tengah-tengahnya. Artinya si X itu berada di A dan si X itu berada di B. Oke ya. Nah, contoh. Misal A adalah himpunan bilangan asli dan B adalah himpunan bilangan prima. Siapakah A iris B? Nah, kita daftarkan dulu anggotanya. Misalnya A adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan B adalah karena bilangan prima 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Dari kedua himpunan ini, siapa yang sama-sama memuat anggota yang sama? Ya, bisa 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Artinya apa? Elemen yang ada di kedua himpunan tersebut adalah himpunan B. Artinya semua anggota himpunan B ini pasti ada di A. Ya, jadi A subset B anggotanya adalah bilangan prima 2, 3, 5, 7. Nah, ini juga disebut dengan subset. Subset adalah himpunan bagian. Jadi B subset A artinya B merupakan himpunan bagian dari A. Ya, notasi subset biasanya ditulis seperti ini. Jadi ditulis B subset A. Oke. Nah, kita masuk ke pembuktian. Oke, kita masuk ke pembuktian ya. Nah, pembuktian itu terbagi atas dua. Ada pembuktian langsung dan ada pembuktian tak langsung. Pembuktian langsung adalah pembuktian pernyataan matematika dengan menggunakan implikasi. Artinya, kita tidak mengubah susunan kalimatnya. Apa yang tertera dalam kalimat soal itulah yang kita buktikan. Kita lihat contohnya ya. Misalnya, jika N adalah bilangan bulat ganjil, ya, jika N adalah bilangan ganjil, maka kuadrat dari N juga adalah bilangan ganjil. Oke, jadi artinya N adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu bentuknya seperti apa ya? Kalau bilangan yang dikali 2, tentu dia adalah bilangan genap. Coba aja, setiap bilangan yang dikali 2 pasti hasilnya adalah bilangan genap. Maka kalau bilangan ganjil bentuknya adalah
2 dikurang 1. Suatu bilangan yang dikali dengan 2 lalu dikurangi dengan 1. Contoh misalnya kita ambil K-nya adalah 1. 2 kali 1, 2, hasilnya bilangan genap. Kita kurangi 1, hasilnya jadi 1. Maka dia adalah bilangan ganjil. Lalu N kuadrat adalah bilangan ganjil juga katanya. Kalau kita tidak akan mengubah susunan kalimatnya, maka N kuadrat sama dengan N kuadrat. Ini pernyataan baris pertama, tidak mengubah susunan kalimat. Tinggal kita ganti sekarang N dengan 2K kurang 1. K buka kurung, 2K kurang 1 dikuadratkan. Oke, ini Bu rasa sudah selesai masalah kalian di aljabar elementer. Bentuk kuadrat dari ini hasilnya adalah 2K kurang 1 dikali 2K kurang 1. 2K kurang 1 dikali 2K, 2K dikali 2K, 4K kuadrat. 2K kali 1 dikurang 2K kali 1 min 4K. 1 kuadrat artinya min 1 kali min 1 plus 1. Dapatlah hasilnya 4K kuadrat kurang 4K tambah 1. Kita bubuhkan tanda kurung. Nah, karena ini sama-sama 4, kita keluarkan 2, sehingga yang tersisa di dalam adalah 2K kuadrat kurang 2K tambah 1. Bisa diikuti ya, sampai di sini. Nah, untuk yang berwarna merah ini, 2K kurang 2 kurang 2K, kita misalkan dengan M. Ya. Jadi bentuk umumnya menjadi 2M tambah 1. Untuk M adalah bilangan bulat. Ya, Z ini adalah bilangan bulat. Maka bentuk 2M tambah 1 ini kira-kira bilangan bulat apa bilangan ganjil? Kalau hanya 2M saja bilangan genap. Tambah 1 berarti menjadi bilangan ganjil. Maka 2M tambah 1 ini adalah bilangan ganjil. Dengan demikian benar bahwa kuadrat dari N juga merupakan bilangan ganjil. Benarlah pernyataan soal ini. Jika N adalah bilangan ganjil, maka kuadrat dari N juga bilangan ganjil. Ya, silakan buktikan. Misalnya 3. 3 kuadrat adalah 9. 5 kuadrat adalah 25. Benar ya bahwa kuadratnya juga merupakan bilangan ganjil. Selanjutnya kita masuk ke pembuktian tak langsung. Nah, pembuktian tak langsung artinya pembuktian yang kita ubah susunan kalimatnya. Nah, pembuktian tak langsung ini terbagi 2. Yang pertama pembuktian kontraposisi, yang kedua pembuktian kontradiksi. Maaf ya, ini salah ketik. Ini kontraposisi, yang ini kontradiksi. Pembuktian kontraposisi yaitu pembuktian kalimat yang memiliki nilai kebenaran yang sama. Contoh, jika hujan maka memakai mantel. Benar ya, kalau hujan ya pakai mantel, benar nilainya. Jika tidak hujan, ya jangan pakai mantel, artinya juga benar nilainya. Jika tidak hujan, maka tidak memakai mantel. Bedanya apa? Yang pertama kalimatnya positif, yang kedua kalimatnya kebalikan. Kebalikannya ini disebut dengan negasi. Oke, bukan negatif ya, tapi kebalikannya. Jadi namanya negasi. Yang kedua, pembuktian kontradiksi, yaitu pembuktian kalimat melalui lawan atau kontra kebalikannya. Misal, jika belajar, maka akan lulus ujian. Itu kita anggap bernilai benar. Jika tidak belajar, maka akan lulus ujian. Atau jika belajar, maka tidak lulus ujian. Itu harus dibuktikan kebenarannya. Ya, kita lihat contoh. Ini untuk pembuktian kontraposisi. Jika 3N tambah 2 adalah bilangan ganjil, maka N adalah bilangan ganjil. Ingat ya, 3N bilangan ganjil, N juga bilangan ganjil. Ini P dan Q-nya. Maka negasinya seperti apa? Lawan dari ganjil adalah ya bilangan genap. Berarti 3N tambah 2 adalah bilangan genap. Dan N juga bilangan genap. Ini kalimat negasinya. Oke? Sekarang kita anggap nilai negasi Q itu bernilai benar. Kalau dia bilangan genap berarti N artinya 2K. Ya, K itu bisa berapa saja bilangan
bulat. Artinya kalimat ini merupakan bilangan genap. Nah, kita mulai dari kalimat soal. 3N tambah 2 sama dengan 3N. Kita belum mengubah susunan kalimatnya. Tapi kita memakai negasinya sekarang. N kita ganti dengan 2K. Padahal tadi di sini kan Q-nya N ganjil. Sekarang kita ubah susunannya menjadi bilangan genap. Berarti 3 kali 2K tambah 2. 3 kali 2 dengan 2 kali 3 sama ya. Sekarang 2-nya kita keluarkan. Di dalam tinggal 3K. Ini tetap tambah 2. Nah, ini 2. Berarti kalimat ini bisa kita buat menjadi satu sifat komutatif. 2 di luar, buka kurung, 3K tambah 1. Andailah 3K tambah 1 ini kita kalikan, kita menjadikan bentuk M, kita tidak mendefinisikan apakah 3K tambah 1 ini genap atau ganjil, yang pasti dia jadi M. Yang pasti berapapun bilangan genap atau ganjil, ketika dikalikan dengan 2, hasilnya adalah genap. Dengan demikian, terbukti bahwa kalau N-nya genap, maka 3N tambah 2 juga genap. Ya, artinya kalau genap dia diterima, maka ganjil juga dia diterima. Dengan demikian pernyataan ini bernilai benar. Ya, itulah yang dimaksud dengan kontraposisi. Ingat, jika P maka Q bernilai benar, maka negasinya juga harus bernilai benar. Kalau nilainya benar, maka ini dianggap kalimat yang benar. Berbeda dengan kontradiksi. Kita lihat kontradiksi. Kontradiksi dengan soal yang sama, kita tahu tadi hasilnya bahwa 3N tambah 2 ini ganjil, maka N ganjil. Kalau 3N tambah 2 ini genap, maka N-nya juga adalah genap. Sekarang kita ganti urutan kalimatnya. Jika 3N tambah 2 ganjil, N bilangan ganjil, maka negasi atau lawan dari Q itu adalah genap. Ya, sekarang kita ambil kalimatnya dengan N adalah genap. Jika negasi Q adalah N genap, seperti tadi hasilnya 2K, maka ternyata hasilnya adalah 3N tambah 2, hasilnya juga bilangan genap. Ya, pembuktian kontraposisinya benar untuk genap. Tapi bagaimana dengan kontradiksi? Kita lihat di sini. Pernyataan bilangan ganjil. Pernyataannya kan katanya bilangannya ganjil. Asumsinya kita buat bilangan genap. Padahal hasilnya juga bilangan genap. Di sini ya. Pernyataannya ganjil. Asumsinya genap, hasilnya genap. Padahal hasilnya harus apa? Harus ganjil. Seperti kalimat ini tadi. Jika belajar, maka lulus ujian. Jika tidak belajar, maka lulus ujian juga. Apakah benar? Atau jika belajar tidak lulus ujian, harus dibuktikan salah satunya negatif atau positif. Kita lihat di sini tadi, pernyataannya ganjil, asumsinya genap, hasilnya genap. Padahal hasilnya harus ganjil juga. Kenapa harus ganjil? Karena sesuai dengan pernyataan dari soal. Ya, kita agak bingung sedikit di kontradiksi, nggak apa-apa. Jadi kita lihat di sini, P maka Q bernilai benar, P maka Q bernilai genap. Padahal di sini nilainya harus ganjil karena pernyataan soal tadi ganjil. Ya, inilah yang